Kadang saya malam ngejala di Ciliwung itu jam 2 malam, jam 1 Malam? Iya, jam 2 malam, jam 1 malam. Saya itu bisa menghabiskan waktu 1 jam di dalam air, nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin bintang, bulan. Nggak takut loh? Ya, Ada biawak atau enggak apa sih, tuh? Nggak takut lah orang. Oke. Bagaimana kita bisa takut sama sesuatu yang kita sayangi sih, Bang? Ciliwung itu, Bang, kalau sekarang saya bilangnya ya, udah tempat pembuangan sampah aja. Sapu-sapu menurut saya ya, yang ada di Ciliwung itu hanya sampah saja, karena dia mengandung banyak polusi. Makanya Nggak layak konsumsi? tidak layak. Oke. Makanya saya musnahkan. Tapi gimana sampai lo punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan ikan sapu-sapu itu di Ciliwung? Awal mulanya gimana itu, Rip? Saya enggak ya, kalau untuk menyelesaikan saya kayaknya nggak sampai situ ya. Oke. Tapi lo ada concern untuk Iya, setidaknya mengendalikan lah ya, atau cuman mengurangi karena populasi. maksud saya, karena saya lebih kepada gini sih, Bang. Ini rumah saya nih gitu. Terasa memiliki saya cukup besar kan, saya pikir. Sampah kok banyak, sapu-sapu kok banyak gitu. Ya udah, akhirnya ya udah, saya karena itu rumah saya sendiri, saya beresin aja sebisa saya. Tahun gitu. kapan atau umur berapa lo punya kesadaran bahwa ini rumah gua, sampahnya banyak, ini harus diberesin, dibenahin? Kalau kesadaran dari dulu sih, Bang. Memang saya dari kecil Mainnya dari situ? gitu kan. Saya juga dulu saya belajar berenang, saya bahkan lupa umur berapa saking saya dulu nyaman di situ kan. Belajar berenangnya di Ciliwung? Iya, sampai lupa saya kapan ya saya pertama kali bisa berenang ya. Karena tahu-tahu saya udah bisa nyebrang aja ke Cijantung. Udah bisa dari jalan, Lenteng. Iya. Oh ya, Tanjung Barat Iya. ke Cijantung. Ke rumah abang oke. kan. Iya, iya. Pokoknya mungkin concernnya tuh lebih kepada ketika saya sudah agak dewasa sedikit. Kalau masih kecil kan main di kali tuh berenang doang ya. Kalau udah gedean dikit mainnya beda. Apa tuh? Ya kayak nangkep ikan. Oh, oke, ada keterampilan khususnya ya. Bukan cuma berenang tapi kayak nangkep ikan, nangkep biawak. Nah setelah itu baru tuh kok SMP tuh, SMP atau SMA? SMA sih kayaknya. SMA. SMP masih HI ya. Nah, pas SMA juga karena saya orangnya introvert kan, saya sering ke kali. Gitu, jadi di saat orang-orang pergi main nonton upstairs gitu kan. Wey, iya, Jimmy. iya. Saya ke kali. Oke. Karena nggak punya duit dulu kan, nggak gaul. Ya, mungkin dari situ kali saya sering ke kali. Kok ngeliat sampah banyak gitu kan. Terus saya suka ngejala juga kan. Kok sapu-sapu banyak gitu kan. Dari situ mungkin saya pelajarin. Oh ternyata sapu-sapu begini, invasif segala macam. Ya, dari situ sih. Makanya kan sebenarnya saya mulai konten itu sejak tahun 2019. 2019, oke. 2019 2020 tuh. Berarti itu umur kira-kira 18 tahunan ya? Enggak dong. Saya sekarang 34. 34 ya, oke. 28-an ya. Iya segitulah, sekitar segituan. Ya udah dari situ. Nah tapi kalau lebih concern banget sih baru akhir-akhir ini sekitar 6 bulan terakhir lah. Apalagi sejak viral. Arif merasa bahwa itu perlu ditangani dengan lebih intensif gitu ya, atau dengan serius sampai 6 bulan terakhir kan concern di situ lah. Kita bahasnya sapu-sapu kali ya. Bahas sapu-sapu. Karena kan gini, permasalahan Ciliwung itu kan sebenarnya ada banyak ya, Bang ya. Sampah sama limbah sih nomor 1 itu kalau menurut saya. Nah, sapu-sapu itu juga hal buruk yang punya efek juga ke Ciliwung. Walaupun beda efeknya sama sampah ya. Sampah sama pencemaran tadi. Tapi sapu-sapu sampai sekarang menurut saya pribadi, saya nggak tahu nih, belum ada yang nanganin, Bang. Menurut Abang bagaimana? Nggak ada kan? Belum ada kayak misalnya kayak komunitas mengadain acara, ayo bersih-bersih sampah. Nggak ada bersih-bersih sapu-sapu gitu. Padahal kalau dari segi kerusakan sama-sama merusak sampah dan sapu-sapu tuh. Nah, pilihan Arif untuk kemudian ya Ciliwung kan masalahnya ada sampah, ada limbah. Nah, lu milih sapu-sapu itu dari mana ide itu kemudian? Oh, gue di sini aja deh, kayaknya nggak ada yang atau kurang yang merhatiin deh. Satu karena nggak ada yang merhatiin. Kedua sebenarnya karena kayak personal aja. Karena kan memang saya suka ngejala. Ngejala tuh nyari ikan. Nebar ikan. Oh, pakai jaring. Pakai jaring. Di Ciliwung. Di Ciliwung, benar. Sampai hari ini masih ada yang melakukan itu? Masih ada, masih banyak. Jadi kayak orang-orang, saya katakan orang-orang Betawi di situ. Biasanya yang orang yang di pinggir kali itu kegiatannya itu biasanya ngejala, mancing, memang lekat dengan Kali Ciliwung. Gitu.
Nah karena saya suka ngejala dari dulu, dapatnya sapu-sapu mulu. Itu kan seorang ngejala sebenarnya nggak pengen nyari sapu-sapu bang. Oke. Ikan apa yang sebenarnya diharapkan didapat ketika ngejala di Ciliwung? Kalau ikan sebenarnya ikan apa aja yang penting bisa dikonsumsi. Kayak ya ikan baung, ikan keting, ikan asli. Kalau sekarang mungkin orang pengennya ikan mujair kan. Walaupun mujair itu kalau kita ngomong invasif juga, tapi kalau mujair masih ada nilai ekonomis yang bisa dimakan, bisa dijual. Gitu pengennya dapat yang lain, tapi dapat sapu-sapu mulu. Makanya ya udah akhirnya wah kesel gitu aja. Akhirnya ya karena sapu-sapu banyak, ya udah saya pelajarin dan akhirnya sampai sekarang. Gitu. Apa yang didapat dari pembelajaran yang Arif lakukan sejak 2019 ya, terus kemudian 6 bulan terakhir ini terkait dengan sapu-sapu dan kemudian lo concern di situ nih? Ya itu, ya pertama yang pasti adalah saya akhirnya sadar setelah saya pelajari, ini kan saya dulu nih kenapa sih sapu-sapu mulu ikan dikit. Nah setelah saya pelajari ternyata itu ada hubungannya, gitu kan. Sapu-sapu yang ada di Ciliwung itu pada akhirnya bisa menggeser ikan-ikan asli. Itulah kenapa saya selama ini kalau ngejala dapetnya sapu-sapu mulu, ikannya jarang. Ya, invasifnya sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kayak sapu-sapu itu ya selain dia pertumbuhannya cepat, bertelur dan kuat, dia juga karena dia ngisep-ngisepin dasar-dasar sungai, itu dia berpotensi untuk makanin telur-telur ikan lain, anak-anak ikan yang ada di dasar-dasar sungai gitu kan. Soalnya kan dia jumlahnya banyak banget tuh bang. Ada banyak, misalnya dia semua, ya udah dia nyapu, kena lah tuh semua, lama habis. Gitu. Dan bahkan bukan cuman di ikan doang dia ngaruhnya, dia berpengaruh ke rantai makanan juga kan. Kalau misalnya ada satu spesies yang akhirnya punah gara-gara sapu-sapu, ya rantai makanan akan goyang, ke atas nanti akan hilang. Sekarang itu sudah mulai terjadi kalau menurut saya. Kayak burung ayam-ayaman gitu kan, kayak misalnya landak, hewan-hewan yang dulunya waktu kecil saya sering temui sekarang sudah hampir saya sudah jarang, dan bahkan ada yang tidak pernah saya temui lagi. Apa misalnya burung ayam-ayaman sama landak gitu? Landak saya sudah nggak pernah ketemu, sudah pasti. Terakhir ketemu waktu kecil? Waktu kecil ya, ngeliat-ngeliat. Monyet juga sudah jarang. Kalau monyet kadang ngeliat sekali 2 kali. Burung ayam-ayaman terakhir ngeliat lama sekali. Tapi kalau dulu setiap sore dia akan di pinggir sungai. Dia makan ikan yang kecil-kecil gitu ya? Gitu. Ya memang sebenarnya kalau faktor utama ikan asli hilang sebenarnya bukan sapu-sapu sih, sampah dan limbah kan. Cuman keberadaan sapu-sapu memperparah hal itu. Nah sifat invasif ikan sapu-sapu yang begitu cepat itu pendorongnya apa? Karena cepat berkembang biaknya kah? Atau kemampuan dia tetap hidup di daerah, kan itu limbah juga dan sampah. Apa itu 2 faktor itu juga? Sebenarnya faktor utamanya karena dia tidak memiliki pemangsa utama, pemangsa alami. Itu nomor satunya. Dia ikan introduksi, ikan alien dia. Datang ke Ciliwung. Kalau di Amazon kan dia yang makan banyak. Di Ciliwung itu apex predator cuma ada biawak sama otter doang, dan otter pun tidak begitu banget doyan sama sapu-sapu. Iya. Jadi yang mangsa nggak ada, berkembang biaknya cepet. Otomatis satu sapu-sapu itu bisa bertelur 1000 butir. Wow, 1000 butir. Itu yang pernah saya hitung ya. Tapi kalau dilihat saya baca buku itu bisa sampai 3000. Yang aktual kamu temui itu yang saya hitung atuh-atuh ribuan. 1000, bahkan itu 1000 bahkan itu 1200-an lah. Tapi di buku bisa 3000 gitu. Jadi antara 1000 sampai 1300. Itu satu sapu-sapu 1000. Kalau 100 aja sudah 100.000 bang. Dan saya yakin sapu-sapu betina tunggu cuma ada 100 kan. Pasti lebih dari itu. Berarti betapa banyak tuh anak sapu-sapu yang sekarang lagi ada di Ciliwung saat ini. Kebayang nggak cepat berkembangan cepatnya semana? Gitu. Itu agak shock sih waktu daerah di Ciliwung kan sampai Pasar Baru dan sebagainya tuh. Nah di sepanjang Pasar Baru itu di tepi sungainya itu banyak sapu semua tuh. Sampai kayak baris itu banyak banget, saking banyaknya. Makanya karena gini, sapu-sapu udah sebanyak itu nih, tapi kan sapu-sapu nggak kelihatan, nggak kayak sampah. Sapu-sapu kan di dalam air, apalagi airnya butek kan. Jadi menurut saya itulah mungkin kenapa sapu-sapu nggak diperhatiin sama orang. Padahal sapu-sapu itu menurut saya itu isunya tuh bisa melebar kemana-mana, bang.
isu ekologi sudah pasti ya. Ya, Udah tadi pasti. ya karena dia sangat merusak ya. Gitu kan, isu ekologi sudah pasti. Isu kesehatan belum kalau kita bahas, karena kan sapu-sapu mungkin abang tahu itu banyak digunakan untuk oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kan untuk bahan makanan kan. Ya Kompas, ini Kompas ya. Saya kan Kompas juga pernah ngeliput juga. Ya, ngeliput soal itu. Ya. Kompas juga pernah bilang kan di beritanya di Pasar Minggu ada yang tukang somai pakai sapu-sapu. Dan itu sudah industri ini kalau saya nanya-nanya di lapangan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Isu kesehatan kena gitu kan, makanya kemana-mana kan dari sapu-sapu. Ya. Nah, upaya yang kemudian Arif lakukan ini individual atau kemudian berjejaring dengan yang lain sehingga dampaknya itu bisa lebih optimal ya. Setidaknya kan kalau gue ngerjain sendiri pasti wah berapa banyak sih yang bisa gue lakukan, sementara tadi kalau satu ekor sapu-sapu betina itu bisa bertelur sampai 1.300. Iya. Yang lo lakukan kan kayak nggak ada artinya. Betul. Ya. Saya pun sadari itu, Bang. Saya tuh yang selama ini saya lakukan, saya bahkan ngerasa kayak melawan sesuatu yang nggak bisa saya kalahin. Tapi makanya untungnya saya punya sosial media. Gitu. Di sosial media saya punya kendali penuh tuh untuk bikin apapun yang saya mau. Makanya saya tuangkan semua di sosmed dulu. Harapan saya adalah menyebarkan pesan ke orang-orang. Ini loh pesannya loh. Sapu-sapu udah jadi kayak alarm nih. Udah nih tonton nih gitu. Harapan saya apa ya, nanti banyak orang yang bergerak. Kalau saya pribadi sih saya belum ada kayak komunitas atau apa gitu kan. Biar orang pada tahu aja dulu karena masih banyak Bang orang yang nggak tahu sapu-sapu, jujur aja masih banyak yang DM nih. Oh ternyata begitu ya, oh ternyata begini ya. Gitu. Berarti kan selama ini orang belum ada edukasi tentang itu kan. Betul. Gitu. Dan bagian yang Arif lakukan itu adalah untuk melakukan edukasi itu di sosial media. Betul. Nah 6 bulan ini dampaknya apa dari sosial media dan kemudian apakah pengetahuan yang tadinya milik Arif sendiri atau milik orang-orang yang cuman paham itu apakah tersebar luas dan indikasinya apakah lebih tersebar? Ya kalau saya ngelihatnya di kolom komentar aja ya. Karena kan saya kan di situ. Alhamdulillah sudah banyak diliput, salah satunya Kompas. Beberapa media juga pernah meliput gitu. Pada akhirnya apa yang saya sampaikan sudah banyak didengar orang. Gitu. Kalau misalnya saya di kolom komentar misalnya gitu, masih ada orang yang bertanya. Tapi nanti yang jawabin orang lain. Oh, artinya udah ada yang punya pengetahuan. Iya, benar gitu. Di saat saya mau bales nih, udah ada yang jawab. Itu udah ada yang jawab. Terima kasih sudah balesin, saya bilang gitu. Maksud saya dari situ saya cukup senang ya melihat orang-orang akhirnya tahu. Satu itu, kedua menurut saya yang lebih penting lagi adalah akhirnya sekarang orang lebih banyak melihat Ciliwung Bang. Gitu. Yang tadinya diabaikan atau nggak peduli gitu ya. Jadi dari sapu-sapu nih, pertama orang concern sapu-sapu ya, mungkin apa sih ini sapu-sapu gitu kan. Tapi pada akhirnya sekarang orang mulai melihat Ciliwung. Sudah banyak orang yang datang ke saya gitu kan. Akhirnya kan ngelihat Ciliwung, ngobrol di Ciliwung. Ya itu harapan saya makin lama ya nanti orang makin cinta sama Ciliwung. Dan persoalan yang tadinya dari pintu masuknya sebenarnya sapu-sapu. Betul. Tapi persoalan besarnya mudah-mudahan bisa diatasi ya. Betul. Karena persoalan Ciliwung yang tadi juga Arif sebutkan nggak hanya soal sapu-sapu, tapi limbah sama sampah lagi. Iya, sapu-sapu nomor 3. Nomor 1 limbah sih nomor 1. Nomor 2 baru sampah. Maksudnya kalau dari tadi yang saya harapkan juga sebenarnya pemerintah sih Bang. Pemerintah. Kan itu beberapa provinsi kan? Iya, itu 3 tuh. Setidaknya kan. Bogor, Depok, Jakarta kan. Ya, 3 daerah. Ya. Makanya kalau misalnya pemerintah bisa turun sih cakep sih. Kerjasama gitu semuanya. Karena Ciliwung ya itu kalau misalnya nggak kerjasama nggak bakal bisa jadi apa-apa. Orang punya rame-rame. Betul, karena itu juga menjadi kayak tanggung jawab yang harus dipikul bersama ya. Nggak hanya di hulunya dan nggak hanya di hilirnya, karena itu nyambung gitu. Kalau misalnya dibersihin cuman di sini doang, saya mah nggak nyebut wilayah ya, pokoknya di sini, di sononya masih gitu, atau di sininya bagus, di sononya gagal juga. Karena kalau misalnya beneran Ciliwung, saya mimpi saya gini ya, kalau misalnya Ciliwung beneran bisa bagus gitu,
Enak tuh orang dari Bogor ke Jakarta naik air. Wah iya. Tuh pikiran saya gitu. Kayak perahu kecil gitu Iya. getek ya. Naik air kemana? Ya paling nggak dari Lenteng Agung ke Pasar Minggu kan naik perahu paling cuman berapa menit gitu kan. Cuman kalau sekarang kayaknya itu belum bisa terjadi, masih jauh banget. Jauh banget ya. Ya mudah-mudahan kesadaran yang dibangun dengan sapu-sapu ini membuat orang melihat Ciliwung. Betul sekali. Artinya ini ada sesuatu yang nggak beres nih di Ciliwung. Wah, bukan ada sesuatu yang nggak beres, memang udah gak beres banget Ciliwung itu bang. Ciliwung itu bang, kalau sekarang saya bilangnya ya, udah tempat pembuangan sampah aja orang-orang. Orang buang sampah, orang buang limbah di situ semua. Padahal Ciliwung itu sungai purba yang lewatin daerah urban itu menurut saya bagus banget itu. Biasanya kan sungai-sungai di urban itu kan sungai bikinan kan. Ini sungai purba loh. Banyak yang bisa kita lakukan di situ, banyak yang kita bisa pelajari. Tapi malah dijadiin tempat sampah. Coba gak? Di luar negeri kalau ada begini-gini pasti dirawat di sini. Iya, ini paradigmanya mungkin beda. Orang lihat sungai sebagai tempat sampah kan, karena biasanya rumah juga membelakangi sungai kan? Betul banget, betul banget. Itu juga kalau rumah-rumah pinggir kali udahnya dia ya di pinggir kan sebenarnya nggak boleh ya. Tapi dia malah ngebelakangin. Kalau ngebelakangin udah pasti dia pembuangannya ke kali semua, semuanya itu. Yo, ya begitu dah kondisinya Bang Ino. Nah kalau terkait dengan sapu-sapu hasil penelusuran Arif ya, bagaimana sih ceritanya sapu-sapu bisa sampai invasif begitu di Ciliwung? Awal mula dia datang, lalu kemudian bagaimana itu bisa sangat menguasai dan kemudian merusak ekosistem yang perairan situ tadinya banyak ada apa ikan tadi beong, ya, baung, peting ya. Banyak lah. Kalau kita ngomong asal mula, kita dari awal banget berarti ya. Kalau asal mula sapu-sapu bisa datang ke Indonesia ya, itu sebenarnya saya sendiri masih simpang siur bang. Kalau masih banyak informasi yang berbeda kalau setiap saya tanyakan para ahli. Apa aja informasi itu yang? Tapi yang paling umum adalah sapu-sapu itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ikan hias. Itu yang paling umum. Saya pernah tanya ke profesor juga dari ITB, jawabannya seperti itu. Terus kalau misalnya saya tanya sama senior orang-orang tua di kali gitu, kalau beliau juga sering bilang sapu-sapu itu sebenarnya dibawa sama pemerintah zaman dulu buat kayak penelitian gitu, buat bersihin kali. Gitu beda lagi. Nah tapi saya juga pernah baca di buku sapu-sapu itu sudah ada. Sudah tercatat di Kali Ciliwung sejak tahun 1910. Wow, masih zaman kolonial. Iya kolonial. Makanya kan simpang siur tuh jadinya yang mana yang benar. Jujur saya pun masih belum nemu yang valid ya. Oke, masuk ke Ciliwung lah. Oke lah katakanlah udah masuk nih ya. Nah itu awal kenapa dia bisa jadi banyak. Di saat dia masuk nggak ada pemangsalan nih, nggak ada buaya, nggak ada piranha gitu kan. Jadi pas dia datang ke Indonesia, ya udah dia aman sampai gede, bertelur gede, sekali bertelur 1000. Satu generasi aja udah bisa 1 juta sih kalau saya rasa tuh. Generasi berikutnya. Nggak ada yang mangsa, gitu. Nah satu. Perkembangan cepat. Nah sapu-sapu itu juga ada hubungannya dengan kotornya air. Kenapa sapu-sapu bisa banyak dan ikan asli sedikit? Itu hubungannya sama air kotor. Kulit sapu-sapu itu keras banget, limbah susah masuk. Di saat air kena limbah, gulungan limbah, di saat ikan-ikan yang lain mati, sapu-sapu hidup, bertahan. Begitu terus tuh. Yang ini mati dikit, mati dikit dia nih. Ini mati dikit limbah gitu. Begitu semakin kesini. Itu kayak gitu sih gambaran kalau menurut saya. Jadi sapu-sapu itu kalau menurut saya itu diciptakan sama Tuhan sedemikian mantepnya untuk bisa survive di alam Amazon yang memang ganas. Kulitnya keras, berduri. Dia punya pernapasannya mantep tuh, bisa pakai labirin gitu kan. Terus juga dia banyak pembuluh darah di perutnya, dia bisa nyimpan oksigen segala macam. Jadi di lingkungan Amazon yang memang keras, dia bisa bertahan. Top ya. Tinggal di Ciliwung. Juara deh. Itu kan langsung menguasai gitu sih maksud saya. Kenapa dia bisa invasi? Udah gitu dia makan apa aja. Ya. Omnivore kan. Ya. Gitu loh. Akhirnya sekarang ya jadi banyak banget. Nah,
yang kamu lakukan sekarang Mm-mm. itu kan dengan media sosial salah satu hal. Tapi kan Arif juga melakukan langsung ke sungai ya, Iya. dengan mengambil ya, atau memusnahkan lah ya, Mm-mm. dengan upayanya hampir setiap hari tuh Iya. melakukan itu. Nah, sejauh mana itu ya tadi ya mungkin akan dampaknya kecil. Kadang-kadang gue pikir ini akan berdampak nggak ya. Nah, ukurannya sendiri Arif gimana melakukan itu? Kalau misalnya ngomong kecil besar dampak, sebenarnya menurut saya dampak yang saya lakukan itu cukup besar juga. Oke. Sekarang kayak begini, kita main hitung-hitungan matematika aja. Misalnya sekali ngejala itu saya bisa dapat 10 sampai 20. Sapu-sapu. Itu ya, sapu-sapu dewasa. Mhm. Itu kalau misalnya saya dapat 20 sapu-sapu betina aja, Mhm. kalau kita ngomongin telurnya, 1.000 tadi ya? iya, satu betina 1.000. Ke 20.000. 20 berarti 20.000 telur kan. Mhm. Berarti saya sudah memusnahkan calon 20.000 anak Sapu-sapu. sapu-sapu gitu. Jadi kalau menurut saya itu 20.000 itu hal yang besar, kan besar Bang, 20.000 gitu. Kita kalau ngelihat ke situ ya, tapi kalau kita ngelihat cuma 20 gitu, ya lebih baik 20 daripada nggak sama sekali gitu kan. Maksud saya ya saya lakukan yang saya bisa. Oke. Orang-orang pun seharusnya begitu gitu. Lebih baik 20 daripada cuman komen di Instagram doang kan gitu kan. Komen nggak akan mengubah apapun. nggak akan merubah apa-apa gitu. Nah, dari 20 misalnya itu hampir tiap hari ya? Itu Hampir tiap hari. kamu apain? Rep? Kalau saya sekarang, karena nih ya sapu-sapu menurut saya ya, yang ada di Ciliwung itu hanya sampah saja, karena dia mengandung banyak polusi, makanya Nggak saya layak konsumsi. tidak layak. Oke. Makanya saya musnahkan. Saya potek. Sapu-sapu yang saya dapat selama ini saya musnahkan. Tapi biasanya saya potekin. Kalau saya pernah Bang, sekali ngejala dapat 40. Sekali ngejala, Sekali nebar berseret tarik 40. Betul, apa kurang banyak apa tuh? Itu 40. daerah Lenteng itu? Daerah Lenteng. Semua wilayahmu Lenteng? Saya kalau nyari daerah rumah saya doang. Oke. Jarak 1 kilo lah, 1 kilo ke sono, 1 kilo ke sini gitu. Sekali jual 40. Nah, kalau dapat sampai 40 biasanya saya kubur. Karena kadang kalau nggak sebenarnya alasan dikubur, kalau nggak dikubur bau. Orang-orang terganggu gitu aja sih. Ya. Dikubur ya sekitar sungai situ? Iya, sekitar sungai saya cari aja yang nggak ada orang, kebun, saya gali, saya kubur. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, kan itu tiap hari melakukan itu selama 6 bulan nih. Ada progres yang bisa diukur nggak dari Arif sendiri melakukan? Apakah misalnya ketika awal-awal jala bisa sampai dapat 40-an, sekarang makin sedikit dapatnya, atau stabil aja karena banyaknya? Stabil aja karena banyaknya. Oke. Saya kasih gambaran gini Bang Ino. Bang Ino, tadi kita ngomongin masalah soma ya. Berarti ada yang nyariin kan? Nyariin sapu-sapunya. Ada nelayan sapu-sapu, saya katakan gitu. Oh, makanya sering ada sebutan nih, gila semuanya tesnya sapu-sapu banget. Gitu. Saya bilang gini, orang nelayan sapu-sapu itu sudah industri nelayan sapu-sapu ini sudah ada 10 tahun lebih kan di Ciliwung gitu kan. Kalau misalnya Bang Ino masuk ke Facebook atau ke forum jual beli, itu banyak forum jual beli ikan sapu-sapu. Oh ya? Iya, dalam 1 hari bahkan ada 1 orang yang bisa mengepul menyimpan itu 1 kintal. 1 kintal. 1 kintal itu 100 kilo? 100 kilo. Itu yang file. Udah file? Berarti yang aslinya lebih banyak lagi. Nah, sekarang saya kasih gambaran selama 10 tahun sapu-sapu setiap harinya diambil 1 kintal. Sampai sekarang nggak habis-habis. Oke. Tapi berarti berapa tuh banyaknya? Banyak banget. Karena ini udah jadi industri Bang No. Iya. Tapi bukannya itu kan malah jadi kayak, kan dia nggak punya predator atasnya ya? Iya. Dengan adanya industri itu, kan bukannya itu jadi cara untuk kemudian mengurangi populasinya? Meskipun ya tadi concernnya adalah nggak sehat ya? Betul. Itu betul sekali. Itu makanya saya selalu bilang sebenarnya nelayan sapu-sapu itu pahlawan ekologi tuh dia tuh. Yang ngambil sapu-sapu. Kalau dia nggak ada, sapu-sapu udah parah banget sekarang. Gini, yang mereka lakukan bagus gitu, ngambil sapu-sapu, cuman kan caranya salah. Nah makanya kita kesini nih. Makanya saya bilang pemerintah itu harus turun meneliti sapu-sapu. Kalau nggak pemerintah siapa kek yang bisa gitu? Oh, basis penelitian. Iya, ya? penelitian siapa kek gitu. Orang misalnya ada orang kaya banget nih, ayo kita teliti. Kalau itu. Nah diteliti, sebenarnya sapu-sapu ini bisa gak sih dimanfaatkan untuk hal lain selain makanan, gitu.
Karena kalau sapu-sapu yang diambil dari lingkungan Ciliwung itu udah pasti nggak bisa, Bang. Karena lingkungannya udah kotor sekali, polutannya banyak banget. Betul. Nah, nanti kalau misalnya hasil penelitiannya sudah ada gitu dan memang sapu-sapu bisa dimanfaatkan untuk hal lain, menurut saya itu bakal jadi potensi yang luar biasa. Karena jumlahnya tadi. Karena jumlahnya banyak, tinggal ngambil aja. Selama 10 tahun diambilin 1 kintal per hari, nggak habis. Sampai sekarang nggak habis-habis. Berarti kan banyak banget tuh. Kalau bisa bilang kayak unlimited kali, hampir unlimited kan. Nah, bayanganmu sendiri apa penelitian yang kemudian bisa dipakai untuk pengembangan apapun ya? Kan kalau daging pasti kita punya keraguan yang sangat besar, meskipun penelitian belum ada. Apa kulitnya kah atau cangkangnya kah? Kalau saya kalau dari saya itu sebenarnya menurut saya ini menurut aja ya. Kayaknya jadi pupuk bagus kayaknya. Oh, pupuk. Kan kayak pupuk cair gitu kan, pakai molasses. Saya sudah pernah nyoba eksperimen. Bisa dengan tangkapan-tangkapan itu. Jadi cuman kan saya nggak tahu hasilnya secara saintifiknya ya. Iya, itu harus dijelaskan lebih lanjut lagi. Ataukah mungkin misalnya bisa jadi biogas atau apa gitu. Makanya itu harus diteliti dulu. Karena kalau misalnya sudah bisa, oke deal. Misalnya nih ya. Oh, ternyata pupuk itu kandungannya bagus untuk pertumbuhan pohon sawit misalnya. Misalnya kan, apa nggak orang-orang pada nyari semua tuh satu Indonesia sapu-sapu. Dan sapu-sapunya bisa terkendali atau setidaknya bisa mengurangi populasi. Jadi nanti orang-orang yang tadinya nelayan sapu-sapu, nangkep sapu-sapu buat somai, nanti bisa berpindah buat pupuk sawit. Misalnya ya, ini misalnya ya. Itu kan positif. Ada nilai ekonomi yang tidak membahayakan kesehatan lah setidaknya langsung. Itu jadi yang concern saya sebenarnya adalah lebih kepada sapu-sapu ditangkap bukan untuk dimusnahkan, tapi ditangkap untuk dimanfaatkan. Sesuatu yang lebih tinggi nilainya ya. Nah, kan kayak ada konflik nih, Rif. Satu hal lo melakukan yang karena concern kan, bahwa ini kalau nggak dibasmi, ini akan sangat invasif dan merusak ekosistem dan kayaknya udah rusak memang. Nah, yang sisi yang lain, kan ada orang yang manfaatkan nih, 1 kintal per hari bisa ngepul, itu kan nggak hanya 1 orang yang ngepul. Iya. Ada orang yang komplain nggak dengan upaya-upaya itu? Atau sejauh ini ada nggak konflik tentang itu? Sejauh ini sih belum ada ya. Tapi kalau menurut saya ya kan memangnya itu hal yang betul apa? Memang itu adalah hal yang benar. Itu kan. Orang yang mengepul coba kalau misalnya saya tanya. Kalau misalnya salah masa kita benerin kan gitu. Kan kalau salah dibenerin. Kalau salah dibenerin, bukan salah didiemin kan gitu kan. Kalau misalnya mereka mau komplain pun ya silakan. Tapi saya rasa mereka juga nggak akan komplain. Nggak berani juga. Mana ada orang yang ngaku jualan sapu-sapu kan. Karena dia secara legal nggak punya pijakan juga ya. Iya, coba aja. Coba aja misalnya ada yang komplain ke saya, ya ketahuan dong lo jualan sapu-sapu, ayo gitu kan. Ya aman sih sejauh ini sih. Sejauh ini aman. Nah, tanggapan kan kemarin beberapa pihak gitu ya. Karena ini kan menyangkut 3 daerah nih. Bogor, Depok, sama Jakarta. Ada nggak dari dinas yang memperhatikan Ciliwung itu kemudian punya concern yang nyata gitu untuk bersama-sama Arif? Oh yuk kita tangani bareng-bareng nih. Persoalannya emang nggak bisa ditangani pemerintah sendiri, harus ada kayak non-state actor kayak Arif kan yang punya kesadaran untuk kemudian melakukan langkah-langkah daripada diem doang. Kalau sebenarnya kita kalau ngomongin Ciliwung, kita nggak bisa bilang pemerintah nggak ngapa-ngapain. Jujur di Jakarta ada UPS Badan Air, luar biasa, sangat saya apresiasi, setiap hari bersihin sampah. Itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi memang kalau soal sapu-sapu kita ngomongin sapu-sapu lagi ya. Untuk soal sapu-sapu memang sejauh ini saya perhatikan belum ada. Gitu. Belum ada atau mungkin sayangnya yang nggak gaul aja nih, yang nggak tahu. Tapi beberapa waktu lalu memang sudah banyak kayak dinas datang ke saya gitu kan. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan, Kementerian Lingkungan, Perikanan, Kelautan dan Pangan. Gitu datang ke saya untuk ya ngobrol-ngobrol, ada apa sih, sapu-sapu itu apa sih gitu kan. Oh, mereka malah nggak paham? Bukan, maksudnya apa sih yang kamu lakukan, kan kamu lagi viral nih. Ini yang mengkonfirmasi ya? Nggak mungkin nggak paham, kan pasti paham, pasti lebih paham daripada saya, Bang. Nggak mungkin kan, nggak mungkin nggak paham. Cuman mereka datang untuk mengkonfirmasi gitu.
Satu itu ya gitu. Cuman memang sampai memang belum ada tindakan lanjutan sampai sekarang gitu. Saya harapkan sih nanti akan ada. Karena sebenarnya itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan bukan untuk semua orang ya. Semua orang butuh data. Karena sapu-sapu lagi viral nih. Orang penasaran. Dan informasinya masih banyak orang yang belum tahu. Nah, kalau dari pihak pemerintah, apalagi dinas kan punya banyak kekuatan untuk nyari informasi. Ya. Udah tuh sebarin ke orang-orang. Apalagi kalau mereka bisa melakukan riset seperti yang kamu harapkan itu kan. Betul banget. Sehingga Itu dia. basis risetnya bisa jadi cara untuk memusnahkan dengan nilai ekonomi yang lebih baik kan. Iya. Nanti kan kalau sudah ada datanya, dari data itu bisa diolah sama semua orang. Oh, datanya begini, ternyata dibikin ini, dibikin itu. Ya, kalau saya kan nggak bisa, kan mahal bikin meneliti mahal. Tapi balik ke yang pengalaman awal kan lahir 91. Sekarang kan kira-kira udah 27 usia 34 kan? Usia 34. Mudah-mudahin. Apa yang Arif rasakan sebagai orang yang tinggal di Lenteng gitu ya, di seberang-seberangan kita nih, Kunci Jantung di Tanjung Barat kan situ. Selama 30-an tahun ini yang berubah dari Ciliwung secara visual ya, ngalamin. Kalau dari visual yang kelihatan banget nih adalah sekarang rumah tambah banyak, kebun udah habis. Rumah tambah banyak di sekitar sungai. Akhirnya kan lama-lama ke bawah gitu, lama-lama mendekati. Nah, karena rumah tambah banyak, kebun berkurang. Pada akhirnya gini, zaman dulu tuh Bang Ino, di pinggir Kali Ciliwung banyak pancoran air. Pancoran air itu apa? Mata air. Oh, mata air. Kan ini ada mata air terus dikasih pipa, mancur kan. Dibilang pancoran. Iya. Makanya ada kan di sini pancoran kan. Mungkin di sini dulu banyak pancorannya zaman dulu ya. Nah, sekarang pancoran udah nggak ada di pinggir-pinggir sungai. Karena rumah mungkin sudah banyak, jadi air tanah sudah disedot semua rumah-rumah, jadi nggak lari ke kali. Itu nomor satu yang menurut saya hilang. Atau terasa visual hilang. Terasa banget. Dulu kalau misalnya kita kekeringan atau apa, ngambil airnya di pancoran. Waktu kecil saya umur ingat banget 4 tahun 5 tahun mungkin ya. Ngambil air di pancoran itu karena mata air dia. Mata air bukan sungai. air. Air Ciliwung sudah kotor dari dulu. Tapi pancorannya bersih. Pancorannya bersih karena dari mata air gitu. Dan itu nggak habis-habis airnya. Ngalir terus. Ya itu yang udah hilang. Kedua, hewan-hewan yang sudah berkurang. Kalau soal sampah dan sapu-sapu sih dari dulu sudah ada. Sudah ada dan sudah banyak ya. Tapi kalau yang hilang sih hewan-hewan. Hewan apa aja yang Arif kenali yang dulu selama waktu kecil ya sering jumpai tapi sekarang udah hampir nggak pernah dijumpai lagi? Kalau dulu yang paling gampang adalah saya kan suka mandi kali tuh. Dan belajar berenang pertama di kali. Gitu kan. Kalau dulu saya kalau di pinggir-pinggiran kali tuh kadang suka ada rumput-rumput gini nih Bang. Ada akar-akar gitu kan. Nih kalau kita begini, ada udang tuh dulu. Gampang nyari udang. Makanya dulu kalau misalnya ada orang, lu kalau lu mau bisa berenang lu harus makan udang mentah. Ada gitu kan, ada mitos gitu. Nah, caranya tinggal ngambil aja di pinggir kali. Begini dapat. Kalau sekarang udah nggak bisa kita begini nemu udang. Yang begini nemu sampah. Iya, sampah. Udang yang bening itu berarti? Iya, udang bening. Karena sebenarnya kan udang juga kan indikator kebersihan air juga kan. Betul. Ya mungkin karena air sudah kotor, sekarang udangnya nggak bisa. Ada tetap, cuman jarang banget. Udah kayak dulu. Itu satu udang. Kedua mungkin kayak yang tadi saya mention ya, burung ayam-ayaman gitu. Burung ayam-ayam itu kayak apa sih? Apa ya, saya nggak tahu nama ilmiahnya. Jadi dia kayak bango gitu. Burungnya kecil, ruak-ruak sih kalau nggak salah orang nyebutnya tuh. Burungnya kecil di pinggir sungai atau di rawa-rawa biasanya makan ini ikan. Nah, sekarang itu udah jarang saya temuin. Karena tidak ada makanan yang dia ambil di sungai itu sehingga mereka. Kalau alasannya saya nggak tahu kenapa dia akhirnya jarang banget, tapi kayaknya sih itu ya karena sekarang orang banyak gitu. Sampah banyak, ikan juga. Ya tadi saya bilang dulu saya aja gampang nangkep udang. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak, mungkin dia juga begitu. Burung ayam-ayaman itu. Selain kayak ada yang jualan juga burung ayam-ayaman itu? Beda, itu kalau yang itu burung belibis dia, beda lagi. Beda lagi ya. Oke, burung ayam-ayaman. Terus apalagi yang nggak dijumpai di situ selain ya paling udang, ikan asli itu pasti ya berkurang ya. Ikan asli ya paling itu aja sih. Ya sama
sampahnya makin banyak udah. Sampah makin banyak udah gitu sekarang. Kalau ngomongin cuaca mah kan nggak bisa ditebak zaman sekarang, tiba-tiba banjir. Kalau dulu kan ketahuan musim kering habis itu banjir. Itu sih. Sama airnya ya itu karena makin banyak rumah, makin banyak orang yang buang limbah organik ke sungai, makin gatal kalinya. Nah, soal gatal kali ini kan lo hampir tiap hari nih nyemplung ya. Nyemplung. Untuk menangkap atau membinasakan lah sapu-sapu itu. Treatmentnya gimana supaya lo bisa tetap menjaga kesehatan? Nggak ada treatmentnya tuh. Oh, ada. Ini semua bekas luka karena digaruk ya. Aha, tapi ini karena gatal tuh. Oke. Kalau saya treatmentnya sih nggak ada. Emang ya kalau habis dari kali ya mandi aja, mandi yang bersih. Sabunnya juga pakai sabun apaan aja saya mandi di rumah. Antiseptik lah ya. Enggak, sabun apaan aja yang ada di rumah aja pokoknya. Sampo juga kadang apaan aja. Cuman emang gitu. Nah pas saya pernah nanya tuh ke Profesor ITB. Gitu. Alhamdulillah saya sering ketemu Profesor. Karena kegiatan, apa dia punya penelitian tentang sapu-sapu juga? Iya, Profesor ITB dia ngerti. Nah saya tanya, Dok, Prof, kenapa ya kalau di Kali Ciliwung itu gatal banget? Biasanya apa sih? Nah jadi Kali Ciliwung itu pada akhirnya sangat gatal karena banyak limbah organik. Limbah organik itu biasanya ya dari rumah tangga, sampah, kotoran manusia, urin, pabrik-pabrik tempe, pabrik-pabrik tahu, terus kandang-kandang sapi, kandang kuda, kandang ayam, itu semua menyumbang limbah organik di Kali Ciliwung. Menyebabkan Kali Ciliwung banyak bakterinya, E. coli, salmonella, segala macam, tipes apa gitu kan. Nah itu yang bikin gatal tuh sebenarnya itu bakteri-bakteri itu. Jadi di saat saya berenang, sebenarnya saya berenang di lautan bakteri sebenarnya itu. Pencegahannya nggak ada, ya udah nyemplung aja. Nyemplung aja sih. Setelah itu baru bersih-bersih. Setelah itu baru bersih-bersih. Lu nyelam beneran? Beneran bang. Oke. Nyelam beneran. Nah untuk dapat, misalnya kan kalau ngejala nih, otomatis dapat banyak kan. Nah kalau telur kan nggak bisa gejala tuh. Itu nah, menemukan telurnya gimana? Sampai kemudian kan lo bisa mencegah 1.300 atau 1000-an bibit atau calon sapu-sapu nggak akan berkembang biak. Jadi kalau gini, kalau saya itu punya 2 teknik pengambilan sapu-sapu ya, konvensional semuanya. Yang pertama di jala pastinya, buat nangkepin ikan-ikan yang segede-gede gini gitu kan, buat induk-induknya. Nah, yang kedua adalah saya mengambil telurnya memang. Telurnya itu saya ambil pakai tangan kosong di dalam lubang, Bang. Oke. Jadi gerus gitu atau masuk ke lubang. Gorong-gorong gitu model. Jadi gini, Bang Ino. Sapu-sapu jantan itu akan bikin lubang di pinggir-pinggir sungai dengan kedalaman kurang lebih segini, 80-an senti ya. Diameter kurang lebih segini. Nah, dia akan bikin lubang. Gitu ngerong-ngerong gitu ya. Nah, nanti setelah lubangnya jadi, sapu-sapu betina akan bertelur di situ. Bertelur di situ, dibuahilah tuh sama laki-lakinya. Betinanya keluar, sapu-sapu jantan jagain telurnya sampai telur menetas. Dalam waktu 3-7 hari. Cepat banget ya? Iya. Ya kan menetasnya cepat, bertelurnya banyak, dijagain lagi sama jantannya kurang aman apa tuh. Dari dia telur nggak ada yang mangsa itu telurnya. Nah, saat lemah-lemahnya nggak ada yang mangsa kan? Kalau udah jadi sapu-sapu kan dia keras ya. Dijagain tuh sama sapu-sapu jantan. Nah saya cara ngambilnya ya udah, saya misalnya ada lubang di pinggir kali nih, lubang sapu-sapu nih, udah saya masukin tangan saya ngambil. Benar. Biasanya tuh kan, jadi nih telurnya, ini sapu-sapu nih, telurnya di sini. Oh, di depannya? Di belakang, di dalam lubang. Jadi di saat saya narik sapu-sapunya dulu. Ketemu sapu-sapu. Nih dapat sapu-sapu jantan, habis itu baru saya narik telurnya. Gitu. Segenggam atau lebih? Segenggam, segini nih biasanya. Kalau ukuran yang gede, 1000 itu seginilah. Segenggaman gitu ya? Seginilah, sebonggol saya bilang. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika nangkep jantannya nggak ngelawan? Atau lo pernah luka nggak karena itu kan kayaknya tajam-tajam banget ya? Kalau luka sih ya tuh, bekas-bekas lukanya. Ini itu. Itu karena itu tajam-tajam duri-durinya itu. Karena duri-duri sapu-sapu itu kayak saya tadi aturan bawa sapu-sapu ya. Iya, tadi kita harusnya emang ke sungai, cuman karena nggak mau. Nggak, aturan saya bawa, tapi lupa lagi. Aduh, mohon maaf ya. Sampai mana tadi? Saya lupa. Ya gimana cara mencegah atau apa yang pernah terjadi dengan tanganmu ketika sapu-sapu itu diambil? Kan dia bukan hewan yang nggak ada perlawanan kan pasti.
Iya, sapu itu kalau misalnya kita mau diambil di lubang atau diambil di air, pasti akan semua ikan pasti akan meronta-ronta. Iya, betul. Nah, itu memang tidak terhindari tuh kayak gini-gini. Ya, tapi kita asal megangnya bener gitu, genggam aman sih. Tapi tetap sakit-sakit juga sih sering kalau misalnya nangkep nih. Aduh, suka-suka begitu juga sih. Apalagi kalau digorong-gorong itu kan nggak ngelihat loh. Nah, cuman enak kalau digorong-gorong. Kalau Justru digorong-gorong karena dia mobilitasnya terbatas. Ini yang nggak bisa Iya. meronta-rontanya. Maju dia mentok, mundur ada saya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, udah diem aja begini di lubang. Tinggal kita tarik, gitu. Baru setelah keluar dia Baru meronta-ronta. setelah keluar biasanya dia akan begini-begini. Nah, setelah kalau dia lagi begini-begini nih, baru tuh tangan saya pada baret kayak gini-gini. Karena goresan dengan kulit-kulit Iya, yang tajamnya tuh. ya. Ini paling parah nih sini, dalam banget lukanya. Oke. Kayak kepatil gitu. Bukan kepatil. Ini kan sapu-sapu palanya nih. Di sini nih, di Sisiknya. sisik-sisiknya itu ada duri-duri tajam kayak jarum. Kayak jarum. Kayak jarum pendek sekitar ya 2 cm lah gitu, pendek banget sebenarnya. Cuman ada banyak jadi kayak parutan kelapa. Teksturnya tuh. Kayak parutan tuh. Ya kayak kita megang parutan kelapa aja. Pernah nangkap segede apa yang selama dari 2019 sampai sekarang itu? Nah, ini nih cukup menarik juga nih ya. Ini ada hubungannya sama nelayan sapu-sapu. Oke. Nelayan sapu-sapu maksudnya nangkepin buat somai? Yang nangkepin buat somai. Atau batagor? Ya, Somai dong? apapun itu. Buat makanan yang ikan-ikanan lah ya? Iya, kerupuk pempek, bakso ikan apa. Zaman dulu, waktu saya kecil gitu ya, saya masih banyak menemukan sapu-sapu yang seukuran betis gini, segede-gede gini. Dulu, karena kan saya suka ngikutin bapak-bapak ngejala kan. Oh, bapak dulu ngejala juga? Iya, bapak saya ngejala. Ngejala, gede banget sapu-sapu. Sekarang saya udah nggak pernah menemukan sapu-sapu yang sangat besar ukurannya. Palingan segini ukurannya sekarang Setangan nih. ya? Setangan saya dapat. Itu juga gede banget kayaknya tuh. Terus kenapa sih? Ini mah menurut saya aja ya. Iya. Kenapa sih sekarang yang gede udah nggak ada? Karena setiap hari ditangkepin sama yang ngejala. Belum sempat besar dia Belum udah sempat besar. keambil. Nah, yang kecil-kecil kan nyeplos di jala, nggak masuk ke jala kan. Yang kecil-kecil nanti tumbuh. Yang gede-gede ketangkep gitu. Tapi karena memang pertumbuhannya cepat, ya walaupun ditangkap setiap hari pada akhirnya nggak bisa habis. Cuman yang gede-gede kena mulu gitu. Karena jalanya tadi kan lubangnya gede. Dia pasti ketangkep gitu. Itu sih ini menurut saya aja sih. Hipotesisnya ya, Iya, karena bisa. pengalaman. Tahu. Tapi paling besar segede ini. Paling besar nih dari sini sampai ke sini. Saya pernah hitung, saya biasanya kalau saya dapat kan saya nggak bawa meteran ya. Oh, dapat nih set. Nih segini nih guys, ukurannya guys gitu. Tapi standarnya saya pernah hitung 33 cm lah. Dari sini ke sini berarti. 23 segini ya. Yang paling sering saya dapat dari sini ke 33 sini. cm. Oh, itu yang paling sering. Itu sekitar 25-an, 20-an ya. 33. Saya pernah ukur pakai ukuran. 33. Paling standar tuh yang sering saya dapat segitu. Nah, kalau daya hidupnya atau berapa lama sih sapu-sapu kalau dibiarkan dalam alam misalnya mati gitu? Nah, ini juga saya pernah tanyakan juga ke Profesor ITB. Supaya kan kita ya udah akhirnya mati juga kan gitu. Sapu-sapu itu bisa hidup sampai 15 tahun. Oh. 15 tahun kalau misalnya alamnya bagus gitu ya. 15 tahun lama banget untuk ukuran ikan, Bang. Lama. Kalau ikan-ikan, coba kalau misalnya kita diamin bisa segede-gede gini kali sapu-sapu. Iya. Yang sampai awal-awal sama bapak lo jala awal-awal itu paling. Dulu sering banget, gede banget sapu-sapu gitu kan, segede-gede gini gitu kan. Sekarang udah nggak ada. Itu bisa 15 tahun. Ya makanya, bahkan saya pernah baca bisa kalau di buku bisa sampai 20 tahun. Itulah. Tapi untuk ikan yang kuat hidup di mana-mana, umurnya 15 tahun. Oh, itu bahaya banget. Itu pasif banget. Karena dia punya kemampuan untuk destruktifnya lebih panjang kan, 20 tahun itu. Nah, selain dia bikin ikan-ikan asli, dia kan juga bikin longsor kan. Yang tadi hubungannya sama lubang tadi. Oh, dia menggerus ya? Dalam satu tempat, Bang Ino, itu sapu-sapu itu lubangnya bisa ada 15 sampai 20. Lubang? Iya, lubang yang kedalamannya 90 dan lebar 10 cm itu ada 15 rongga di sini. Akhirnya tanah kan jadi nggak stabil kan tuh. Ya, dia longsor. Makanya banyak yang longsor tuh. Coba dah ntar, kalau misalnya ke kali-kali Ciliwung atau mana, coba perhatiin lah. Pasti banyak yang longsor. Oh, karena digerus oleh lubang-lubang yang untuk mereka atau hewan sapu-sapu ini berkembang biak ya, bertelur. Jadi lubang ada 15, tuh abis itu udah gitu kegerus air lagi kan. Lubangnya makin gede,
Akhirnya kena banjir gede, longsor. Pelan-pelan. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas nih, kalau kita ngomong soal kelestarian kan juga banyak anak muda yang kemudian concern di isu-isu ini. Yang kemudian menyuarakan karena ini jadi keprihatinan yang kok kayak nggak ada yang menangani ya, atau kalau ada yang menangani kok kayaknya nggak masif gitu. Karena persoalannya numpuk terus nih. Nah, tadi kan Arif bilang belum mampu atau belum berjaring dengan banyak pihak. Harapanmu sendiri apa tentang upayamu yang ya oke lah, sosial media satu hal gitu ya. Tapi kan kalau itu bisa dioptimalkan lagi, jangan-jangan lebih cepat nih. Ya, karena sebenarnya gini, permasalahan sapu-sapu itu bukan cuma di Ciliwung kan, Bang. Di semua sungai di Indonesia, dan bahkan bukan cuma di Indonesia, di Malaysia pun sudah menjadi hal yang bahkan pemerintah sudah turun tangan gitu untuk membasmi sapu-sapu. Jadi harapan saya memang dari sosial media pada akhirnya semua orang sadar ya, saling bersatu, bagi-bagi ilmu gitu kan, pengalaman segala macam, karena bukan cuma di Ciliwung doang kan. Ya benar, nanti saya pun nggak tertutup kemungkinan mungkin kedepannya akan membuat komunitas gitu kan, soal ini gitu kan. Tetap saya harus karena nggak bisa sendiri kan. Gitu. Itu sih paling. Ya, komunitas itu yang kemudian bisa merawat concern yang mungkin bisa ditularkan kan. Iya, karena itu yang itu tadi saya bilang bukan cuma di Ciliwung doang. Di hampir semua sungai di Indonesia. Di semua sungai, di Danau Tempe Sulawesi itu nelayan udah kesulitan tuh. Di Bali juga banyak sapu-sapu. Di Jakarta mah udah di semua danau udah di semua sungai ya. Semua danau, semua sungai sudah diserang sama sapu-sapu semua, diinvasi. Belum lagi sekarang Red Devil ya udah. Makanya udah gitu. Red Devil bukannya MU? Oh, yang jarang menang itu. Iya. Belakangan banyak menangnya sih, hati-hati loh, banyak penggemar MU di sini. Nah, kalau dalam konteks yang lain nih, Arif kan punya sesuatu yang kemudian diperjuangkan di Kali Ciliwung karena memang sejak kecil punya concern di situ atau punya perhatian di situ karena sama bokap dulu kan ikut ngejala dan tahulah perubahan dan muncul keprihatinan, gila nih Ciliwung kalau nggak dilakukan langkah-langkah nih makin hancur nih. Karena 30 tahun aja kelihatan itu rusaknya luar biasa kan. Tapi kan untuk melakukan itu kan nggak bisa berangkat dari situ. Ada hal lain dilakukan, profesi atau kan nggak tiap hari sepenuh hidup melakukan itu di Ciliwung untuk sapu-sapu. Ada kegiatan lain yang menghidupi ini atau yang membuat Arif punya tenaga untuk melakukan ini. Ya pasti ada kerjaan lain. Kalau saya kan sebenarnya fotografer ya, gitu kan. Jadi ya kalau untuk hidup ya dari pekerjaan kalau saya mah. Gitu. Cuman ya gimana ya, kalau agak lebay sih kalau saya bilang udah terlalu sayang sih sama Ciliwung sih saya sih. Karena Ciliwung itu kalau bagi saya tempat saya buat menenangin diri gitu kan. Makanya saya balik-balik lagi aja ke Ciliwung dari kecil sampai sekarang. Makanya tadi orang-orang pergi kemana atau nonton di Upstairs gitu nih perginya ke Ciliwung. Makanya Ciliwung itu punya ruang lah di hati saya, tempat spesial lah bagi saya Ciliwung itu. Makanya ya kayak rumah, kayak misalnya nih rumah Bang Ino, kalau Bang Ino rumahnya kotor kan pasti dibersihin kan, bukan ditinggalin kan. Ya itu mungkin itu kayak gitu. Ada sentimentalnya lah ya, ada hal yang memperjuangkan bukan hanya karena faktanya tapi ada emosi di situ. Betul. Ya. Saya tuh bisa tuh ngabisin waktu Bang Ino misalnya. Saya kan suka ngejala ya. Kadang saya malam ngejala di Ciliwung itu jam 2 malam, jam 1 malam. Iya, jam 2 malam, jam 1 malam. Saya itu bisa menghabiskan waktu 1 jam di dalam air, nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin bintang, bulan. Nggak takut loh? Ya, ada biawak atau apa tuh? Nggak takut lah orang. Saya nggak. Ya makanya itu ya, bagaimana kita bisa takut sama sesuatu yang kita sayangi sih, Bang? Ya itu sih. Ya, jadi merinding. Tapi meskipun hasilnya nggak terlalu signifikan, tetap karena sayang, karena balik lagi, tetap aja saya tetap berpikir ya saya lakukan yang saya bisa, gitu semaksimal mungkin apa yang saya bisa. Ya saya punya pekerjaan, dari pekerjaan saya dapat uang, saya gunakan untuk itu misalnya, atau enggak saya punya tenaga ya saya pakai tenaga, saya punya pikiran saya pelajari tentang sapu-sapu, saya tuangkan di sosmed gitu. Saya lakukan semua hal yang saya bisa gitu. Menurut saya kalau semua orang melakukan semua yang mereka bisa,
perubahan banyak Perubahan bisa pasti akan terjadi. ya? Apalagi kalau ya kekuatan yang lebih besar turun, Ya, ikut terlibat gitu kekuatan besar pasti punya impact yang besar juga kan. Gitu. Kalau saya satu orang aja bisa dapat 20 dan memusnahkan 20.000, bagaimana kalau misalnya masif gitu masif ya, banyak barengan orang gitu ya. gitu. Itulah pesan yang saya sering mau sampaikan di sosmed sih. Ya harapannya sih semua yang punya kesadaran itu kemudian turun, apalagi yang punya kuasa. Betul sekali itu. Ayolah Pak, tolong lah Pak. Supaya kan lo menyayangin sesuatu yang kondisinya nggak baik-baik aja nih. Nah lo pasti punya harapan dong. Mimpi lo terhadap Iya. yang lo sayangi dalam hal ini Ciliwung tuh kayak apa? Dan berapa Ya. lama itu kira-kira bisa akan terwujud? Kalau mimpi saya sebenarnya simple Pak, simple banget itu. Dan bisa terwujud besok bahkan saat ini juga. Oke. Mimpi saya adalah orang nggak ada yang buang sampah aja di kali. Itu kan sebenarnya itu gimana yang saya ngomongnya ya? Gampang banget itu, nggak perlu pakai duit, Iya. nggak perlu lu pakai harus pinter kita. Tinggal jangan buang sampah. Ke sungai. Satu hari saya pernah nanya orang UPS Badan Air, Bang, satu hari kan di Tanjung Barat ada apa sih yang bendungan sampah tuh. Iya, yang mencegah sampahnya turun. Bang, satu hari UPS itu biasanya berapa? dapat berapa sampah? Bisa dapat 4 sampai 10 truk. Bayangin tuh, 10 truk sampah. Berarti udah berapa banyak orang yang buang sampah di Kali Ciliwung. Itu kalau hari biasa. Kalau banjir Lebih gede lagi. bisa sampai ratusan truk. Truk dump truck tuh, dump truck. Iya, tahu. Padahal kan itu cuman perkara orang buang sampah doang ke kali. Tapi kan perkara itu nggak sederhana sebenarnya. Iya, Orang nggak buang sampah situ, dia harus kemana nih? Kan ada persoalan juga sebenarnya. sebenarnya enggak juga sih, sederhana banget sih Bang kalau menurut saya sih itu. Ya sampah kan tinggal dibuang ke tempat sampah. Tempat sampah kan nanti diolah lagi. Bayangan kita kan? Iya, ya memang kita masih jauh ya. Saya juga sepaham itu. Cuman paling enggak ya lu jangan buang ke kali aja, kemana kayak gitu. Kalau misalnya lu sih bukan lu ke abang ya, lu ke orang ya. Lu gue juga sama. Orang tetanggaan. Kalau misalnya misalnya orang bisa memproduksi sampah dalam hidup mereka, berarti mereka punya duit. Sampah itu kan dari duit. Kita beli ke warung. Masa lu bisa beli makanan, ngurusin sampahnya nggak bisa, kan pasti bisa. Ngurusin sampah berapa duit sih? Kita bayar tukang sampah nih Bang di tempat saya cuman sebulan 30.000 Bang. Itu bisa diangkut ya? Diangkut sebulan 30.000. Rokok aja sehari 50.000 orang pada kuat. Masa buat sampah 30.000 sebulan? Kagak mau. Mereka malah lebih milih ke kali kan. Sebenarnya jadi nggak ada alasan untuk buang sampah kali tuh. Sebenarnya orang nggak ada alasan. Oh karena mahal, karena segini, nggak ada alasannya. Ya karena memang males aja. Males aja. Atau kesadarannya nggak sampai situ kali ya. Iya. Bahwa dampak yang dihasilkan dari pembuangan sampah dia ke sungai, kalau dihitung kayak tadi UPT yang tiap hari itu 10 truk, 4 sampai 10 truk. UPS Badan Air. Banget itu kan di Tanjung Barat itu. Karena gini juga sih Bang, kesadarannya kurang karena mereka nggak terdampak. Enak. Biasanya orang-orang yang buang sampah langsung ke kali nggak lihat dampaknya. Iya karena kan dia buang nih, sampahnya kan nganyut. Ore, rumah gue bersih, sampah gue udah nggak ada. Tapi kan yang kena di bawah. Oke. Coba kalau itu balik ya. Iya. Ke rumah dia lagi, baru dia sadar tuh. Coba orang yang buang sampah di kali, misalnya sampahnya kita buang sampah di rumah dia, pasti dia marah. Ya memang orang nggak ada empatinya aja. Iya. Itu ya mimpi Arif ya. Iya sih. Yang bisa dilakukan sebenarnya hari ini juga. Iya itu, semuanya pasti bisa. Saat ini juga bisa. Itu sampah satu hal. Yang kedua kan limbah. Limbah apa yang lo paling banyak lihat dan harusnya gimana nih limbah-limbah itu? Wah, limbah tuh agak berat tuh. Karena limbah itu paling banyak adalah limbah organik Bang. Kalau masih dari rumah tangga juga? Rumah tangga. Gini, kalau misalnya abang ke Kali Ciliwung, lewat lah, pasti akan banyak knalpot saya nyebutnya. Paralon dari rumah-rumah warga itu. Oh, yang keluar dari belakang rumahnya. Untuk ke Kali Ciliwung. Terus itu satu. Kedua adalah semua got anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Ciliwung, itu gotnya itu kan merupakan pembuangan limbah-limbah rumah tangga orang kan. Itu larinya ke Ciliwung semua. Oke. Dan nggak ada itu yang diolah. Semua langsung biar turun. Ya, serusak-rusak sampahnya itu ya, nggak diolah. Kan harusnya kan diolah ya, IPAL ya, harusnya kan. Cuman mungkin memang jujur bikin gituan mahal gitu kan. Orang-orang juga, yang lebih parah lagi adalah kotoran manusia langsung dibuang.
nggak bikin septic tank. Itu yang lebih parah sih menurut saya. Karena jujur memang bikin septic tank mahal. Ya. Nggak dapat gope lah kalau saya rasa. Lahan juga belum tentu ada, Iya, apalagi kalau gitu rumahnya berhimpitan di gang-gang gitu. Karena bikin septic tank mahal, apalagi bikin ipal. Septic tank ibarat kata ya lu harus punya tuh. Mau nggak mau tuh Kan rumah. tanggung jawab kan. Iya, apalagi ipal, ngurusin bodo amat lah bekas gua nyuci piring. Gitu ya. Udah akhirnya lari semua ke sungai. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah ya balik lagi yang kekuatannya besar itu. Regulasinya, aturan penegakannya. Gitu. Ya, kalau gitu dah pokoknya dah saya. Nah, kalau lihat dari persoalannya demikian banyak, sekali lagi nih gue tanya nih. Lo membayangkan kontribusi ini akan panjang umur nggak? Karena kan kayak nggak, aduh gue kecil banget nih sebenarnya gitu ya. Enggak sih, saya yakin bagus karena saya melihat banyak dukungan dari orang-orang sih bang. Karena suara itu kan paling penting kan, dukungan. Jangan kita mengecilkan suara netizen. Netizen punya kekuatan yang sangat besar. Apa kata Panji, no viral no justice kan gitu kan. Kalau sesuatu disuarakan dan suaranya resonate dengan publiknya, itu jadi perjuangannya. Iya, dan apalagi ini kan menurut saya ini hal yang positif ya. Iya, positif banget. Positif banget kan. Jadi menurut saya yakin sih zaman sekarang netizen sudah banyak yang pintar-pintar. Apalagi penonton saya mana nih? Penonton saya tuh udah pada pintar semua, saya yakin. Ya itu sih, karena banyak yang dukung, orang-orang sekarang sudah mulai pada pintar. Saya yakin sih suara-suara seperti ini bakal mantap sih. Iya, bakal naik ya. Sampai di titik dimana orang yang punya kekuasaan lebih mengambil peran dan kemudian bisa sama-sama melakukan langkah-langkah yang lebih masif ya. Sehingga tadi kalau kita lihat, gue juga belakangan ngomongin soal lingkungan atau isu-isu yang terkait dengan sustainability itu. Kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak jalan di jalan yang sepi gitu ya. Kayak nggak ada orang yang mau peduli, padahal dampaknya nyata banget nih. Ya itu. Tapi sekarang sudah mulai bagus. Itu kalau kita lihat bang, Pandawara, mantep banget itu Pandawara. Banyak banget ya, kayak saya di Kali Ciliwung, bahkan ya kayak komunitas-komunitas juga banyak yang bergerak. Ya harapan sih makin banyak orang ya. Karena gini, ya kita kan tinggal di alam bang. Alam, kita butuh alam nggak butuh kita. Ya betul itu, gue sepakat itu. Kalau dia mau mah kita udah mati semua tuh kena banjir. Itu kan sudah terjadi kan di beberapa tempat kan. Sumatera kan? Iya kan. Itu menunjukkan bahwa alam tuh nggak butuh kita. Nggak butuh kita yang butuh alam gitu. Begitu kita nggak peduli atau nggak ngerawat apa yang kita butuhkan, ya udah dia akan punya caranya sendiri untuk tidak membutuhkan kita ya. Iya, kayak sesimpel misalnya, ini agak aneh sih maksudnya orang-orang. Kita manusia itu kan 70% air ya. Kita butuh air. Ada air di depan mata kita, Ciliwung, malah dijadiin tempat sampah. Padahal kita butuh air loh. Iya. Itu kayak nggak connect kan? Iya. Antara apa yang dia alami sendiri dalam tubuhnya, 70% air sama air yang ada di situ. Kita butuh air nih bang. Kita harus minum kan. Ini air udah ada di teman kita yang harusnya gratis. Tapi kita malah beli itu kan, air botol. Padahal kalau ini bersih, bisa diolah. Kita udah nggak perlu lagi tuh beli air. Gitu. Tinggal gitu doang kan, karena nggak bisa. Kata orang sih, kemarin gue berwawancara si Kiki Tube yang Kiki Nasution. Karena kita sudah terlalu lama itu berjarak dengan alam, sehingga nggak paham apa yang sebenarnya alam itu kan kayak makrokosmosnya, sementara badan kita kan mikrokosmosnya tuh, yang kecil. Kayak tadi kan benar, 70% kita adalah air dan ada air di situ. Karena kita udah lama nggak connect dengan alam, nggak merasa itu bagian dari kita, sehingga kita sia-siakan. Oh iya benar. Satu hal yang logik juga sih. Iya, kalau kita berdekatan dengan alam atau lebih banyak ketemu dengan alam, kan perasaan mencintai alamnya jauh lebih tinggi kan. Betul. Kayak lo misalnya, pasti kalau lama nggak nyemplung ke Ciliwung, lo pasti ada yang kurang atau ada yang hilang. Saya pernah dulu kerja di mana gitu kan seminggu. Sakau saya. Kayak aduh gue pengen ke kali. Pengen nyemplung ke kali meskipun hasilnya tadi kan. Iya. Tangan dan sebagainya itu kan karena kecintaan kan. Gue pengen ke kali gitu. Karena koneksi dengan Ciliwungnya udah demikian luar biasa. Ya gitu. Agak lebay ya cuman ya bener sih kenyataannya gitu. Tapi itu benar kan, sesuatu yang membuat kita
suka gitu. Cinta itu kan memanggil-manggil kalau kita melupakan atau membuat dia Makanya tidak kita perhatikan. Saya itu kayak gitu, kalau kadang kalaupun saya nggak turun ke kali misalnya, ya misalnya nggak nyari sapu-sapu atau apa, itu saya bakal tetap ke kali juga. Rumah saya deket, saya bawa kopi, saya kan ngerokok kan, bawa kopi sore-sore misalnya ngerokok, itu aja. Depan kali. Iya. Udah aja. Selesai tuh beberapa Ngayal-ngayal, soalan. iya, ngayal-ngayal aja. Tapi kalau sekarang sih sambil nulis konten kan. Oke. Nah, kalau dulu mah sambil ngayal-ngayal aja. Oke. Duh, ini coba bisa. Saya tetap di kali. Tetap di kali. Wah, itu banyak keajaiban sih kalau kita ngomong soal peradaban. Banyak peradaban lahir di pinggir kali kan. Betul. Dan ide-ide biasanya muncul di tepi kali Iya. itu biasanya. Ya saya pun begitu, kalau misalnya lagi mumet atau apa, pasti lari ke kali gitu kan. Di rumah dulu misalnya kerjaan saya misalnya fotografer kan, videografer, banyak revisi Iya, gitu iya. kan. Lagi stuck Iya, gitu atau gitu lagi buntu ya. Revisi ke kali. gitu kan, revisi nggak kelar-kelar, udah aja tinggal laptop gitu, udah ke kali udah. Kalau Gitu. kalinya bersih bisa memberi inspirasi, Iya. kalau kalinya kotor malah Iya, tambah persoalan. Tapi kalau itu sih kadang saya suka yang gitu, juga mikir gitu ya. Sekarang kadang saya jalan kaki nih di kali nih, set merokok, pinggirannya kotoran manusia gitu kan. Ya, cuman karena saya sudah terbiasa mungkin ya udah saya aman-aman aja gitu kan. Kayak sampah segala macam itu sudah biasa sih kalau saya. Kalau orang mungkin udah malas ke situ. Iya. Ih, udah begitu aja kan. Kalau saya ya udah. Karena udah jadi bagian dan udah mencintainya apapun Iya. kondisinya, meskipun punya harapan yang tinggi ya. Bener. Supaya itu bisa pulih. Unconditional love. Wah, Asik. mantap loh. Gue mencintai Ciliwung seapa adanya gitu ya. Meskipun lo punya harapan bahwa Ciliwung akan menjadi lebih Pastilah. baik ya, karena Pastilah. itu hal Harapan- yang ada di depan mata kan. Harapan besar sih, harapan yang besar. Saya sih berharap saya kaya beneran dah. Supaya Iya sih, supaya saya bisa benerin Ciliwung lah. Saya bikin konservasi apa. Saya beli-beliin tuh tanah-tanah orang. Udah lo jangan pada bikin rumah di sini gitu. supaya Ciliwungnya Iya, dijaga. biar monyet pada hidup, biar anak pada hidup ya, gitu. gue doain dah lo kaya. Doain lah, amin lah. Atau ada pihak yang mau membantu atau terlibat dalam proyek yang Oh. membutuhkan sumber daya yang cukup besar ini. Bener, ya betul juga. Ya mudah-mudahan sih. Tapi kan kita nggak tahu hidup bakal ngebawa kemana bang. Ya. Saya juga nggak tahu ini bakal diundang sama abang ke Kompas dulu, boro-boro kan. Orang anak kali bisa diundang ke Kompas mah. luar Mungkin biasa. karena kita pernah terkoneksi di sungai yang sama. Gue di Betul. Cijantung, lo di Lenteng kan, Jangan-jangan. seberang-seberangan. Iya jangan-jangan kita udah di tali kita udah diikat dulu tuh. Iya, sekarang makanya gue heran. Nah, lo Lenteng Agung lah, gue Iya. Cijantung di seberang-seberangan Iya, doang. Ada betul. jembatan Kopassus biasa Bener. latihan di situ. Gitu Rip, thank you ya. Thank you banget bang. Bang Ino. Mudah-mudahan apa yang lo upayakan punya dampak yang tadi emang dampaknya cukup besar dan bisa panjang umur karena bisa menggait komunitas-komunitas lain. Amin. Supaya sama-sama sakau kalau nggak lihat Ciliwung bersih. Enak adem ya. Iya, adem ini. Ini mau hujan nih kayaknya. Iya. Thank you Rip ya. Thank you. Bang Orang Ino. Lenteng dan orang Cijantung ketemu. Iya ketemunya di sini. Iya, itu Ciliwung ya Iya. bener kan. Tadinya mau ke sana cuman nggak jadi. Siap Bang Ino. Thank you. Thank you.